suatu gelombang, gitu ya. Jadi yang membedakan antara DC dan AC itu adalah tadi frekuensi, gitu ya. Pada DC tidak ada frekuensi, AC-nya ada frekuensi. Nah, itu salah satu pembedanya, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ke rata-ratanya, nah, kalau berdasarkan dari grafiknya, nah kalau VDC itu adalah V rata-ratanya, gitu ya. Kalau VAC atau Vmax, kalau kita ngomongin gelombang AC, gitu ya, berarti dia ada V puncak. Nah, rata-ratanya berapa? Nah, tidak sama dengan V maksimumnya, gitu ya. Karena kalau kita DC ya V maksimumnya ya V itu V rata-ratanya, gitu ya. Karena tidak ada nilai nolnya di situ. Oke, itu hanya apa namanya mengulang, gitu ya. Saya mengingatkan kita, atau menyamakan persepsi kita ya tentang apa itu AC dan DC, gitu ya. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang peralatan, karena sumbernya bisa DC dan AC, peralatannya pun juga adalah sumber ada DC dan AC, ya. Nah, adapun yang akan kita bahas di sini adalah pada sore hari ini, kalian mungkin sudah, saya lihat sebagian sudah ada yang mengumpulkan tugasnya, berarti kalian sudah sempat membaca dan memahami apa yang menjadi PPT ini ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang, nah, apakah saya bisa di slide ini. Oke, nah ini kita akan membahas tentang uh, nah, di sini hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis motor listrik, gitu ya. Ini kemudian motor listrik satu fase DC, nantinya kita membahas tentang motor listrik satu fase dan tiga fase AC, kemudian ada motor sinkron AC, gitu ya. Ini sebenarnya kalau berbicara tentang motor-motor listrik, tapi hari ini kita hanya membahas tentang motor listrik satu fase DC, gitu ya. Apapun kita yang kita harapkan dari pertemuan ini adalah mampu ya, kita kan. Jadi mampu memahami, menerapkan konsep motor listrik DC dan AC sebenarnya nanti ya. Tapi kita akan fokus di sini adalah motor DC. Nah, kalau kita berbicara tentang motor, nah ada sebenarnya kalau kita berbicara tentang mesin gitu ya, motor mesin listrik itu ada dua komponen besarnya. Mesin itu adalah generator dan motor, gitu ya. Nah, di hari ini kita akan bahas tentang motornya. Mungkin generatornya sudah kalian dibahas sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, gitu ya. Misalnya bisa memutar dalam pompa, fan atau blower, gitu ya, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Jadi jenis motor listrik ada tadi adalah motor DC dan motor AC. Ini tergantung dari sumber tegangan atau arusnya. Kalau sumbernya AC, maka dia yang terhubung adalah adalah motor DC. Begitu juga dengan motor AC. Nah, secara garis besar, kalau kita lihat motor-motor listrik gitu ya, ada dua, yaitu motor listrik AC tadi, kemudian ada motor listrik DC. Nah, motor listrik DC sendiri gitu ya, terbagi atas dua komponen besarnya, yaitu adalah separately excited gitu ya, dan self excited. Artinya ini penguatan terpisah, ini adalah penguatan sendiri. Nah, ya, excited itu adalah penguatan. Penguatannya apa? Itu adalah arus ya, pemberian arus sehingga bisa menghasilkan nanti medan jangkarnya gitu ya. Nah, itu ataupun medan apa namanya medan rotor dan medan yang ada di statornya. Nah, untuk self excited ini atau penguatan terpisah sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah ada motor DC seri, ada motor DC kompon campuran,
ada motor DC SAN gitu ya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, DC biasanya adalah kenapa apa keuntungan penggunaan motor DC ini ya? Kita akan lihat di penggunaan motor DC ini adalah pengendali kecepatan. Ini kecepatan kalau kita memerlukan pengendalian kecepatan yang presisi, maka kita lebih menggunakan adalah motor DC karena pengaturannya lebih sederhana nanti kalau kita gunakan motor DC. Ya. Kemudian ini adalah penggunaannya adalah berkecepatan rendah. Untuk motor penggerak-gerak yang kita lakukan kecepatan rendah, kemudian torsinya tinggi gitu ya. Nah, itu kita gunakan adalah motor-motor DC. Nah, biasanya ini adalah motor DC itu lebih murah, relatif lebih murah dibandingkan motor AC gitu ya. Itu contoh. Nah, jadi motor arus searah adalah suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus searah menjadi tenaga gerak. Tenaga gerak tersebut berupa putaran. Karena kita lihat ya, output dari motor itu adalah putaran. Nah, apa keunggulan motor DC ini adalah torsi awalnya besar. Nah, jika kita perlu tadi ya, fungsinya tadi kalau perlu torsi-torsi besar, maka kita akan memanfaatkan motor-motor DC. Kecepatannya mudah dikontrol, kemudian responnya adalah cepat. Nah, ini kita kenapa kita memilih nanti motor DC. Nah, konstruksi dari motor DC kita lihat, nah seperti yang sudah kita tahu, adalah untuk mesin-mesin listrik sebenarnya komponennya ada dua, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Stator dan rotor. Rotor adalah bagian dari apa namanya mesin yang bergerak gitu ya di situ. Nah, apa saja nanti itu kita lihat ini adalah bagian diamnya atau statornya, ada bodinya, ada magnet gitu ya, yang B-nya adalah magnet gitu. Kita lihat di situ begini, bagian yang diam ada bodi, ini adalah bodinya, ini yang kita lihat itu adalah bodinya gitu ya. Kemudian magnet, nah yang dikatakan magnet ya ini adalah magnetnya gitu ya. Nah, ini adalah magnet itu adalah penghasil medan ya. Kita lihat penghasil medan magnet itu, kita lihat di sini ada tempat untuk melewatnya adalah apa namanya medan magnet gitu ya. Dimana kita lihat di sini dengan adanya apa namanya magnet itu, nah ini akan kita lihat di dalam fullnya ini ya, di intinya ini kita lihat ada utara dan selatan. Nah, itu adalah dari magnetnya yang ada di atas adalah utara, yang di bawahnya ini adalah selatan. Nah, ini adalah penghasil medan magnet juga. Ya. Nah, kemudian sehingga kalau kita lihat inti besi yang menonjol ini menjadi apa namanya berubah menjadi magnet dengan selatan gitu ya. Kemudian yang atas adalah menjadi magnet utara gitu ya. Nah, kemudian uh, yang di tengah ini adalah poros, di samping poros, kemudian ada rotor. Rotor adalah, nah kalau kita lihat yang bagian berdiam ini yang dikatakan sebagai stator, maka yang bergerak nanti yang di dalam, yang di tengah, di mana ini dihubungkan dengan poros, dia bisa berputar, dan ini adalah bagian rotor. Apa isi rotor gitu ya? Rotor itu adalah isinya rotor jangkar atau lilitan. Rotor itu bisa berjenis jangkar atau lilitan ya. Ada porosnya, kemudian ada kumparannya. Yang mana kumparannya? Nah, ini kita lihat di sini ya. Kumparan itu akan masuk di sini di slot-slotnya ini ya. Di slot-slot dari kelihatan nggak ya? Nah, ini ada di sini nanti akan masuk slot-slot dari apa namanya? Tadi kumparan jangkarnya. Nah, ini ada inti jangkar gitu ya. Nah, ada inti. Nah, itu dari bagian dari stator dan bagian rotornya gitu ya. Nah, kemudian
Kalau kita lihat konstruksinya itu ada badan motor listrik, apa fungsinya gitu ya, sebagai tempat untuk mengalirnya flux medan magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet. Kemudian inti kutub magnet ya, kalau kita lihat dan dirikan penguatan magnet, nah, dikatakan tadi ada dua, ada medan penguatan gitu ya, di mana penguatannya itulah penguatan untuk menghasilkan, kita kembalikan ke situ. Nah, ini kita akan lihat di sini kenapa perlu penguatan gitu ya. Nah, penguatan dan eksitasi tadi yang bisa digunakan pada saat kita menggunakan belitan jangkar. Nah, kalau jangkarnya ini adalah kita menggunakan magnet permanen, berarti kita tidak memberikan sumber arus di situ. Tetapi kalau kita untuk membangkitkan medan magnetnya dengan menggunakan belitan, gitu, berarti kita harus punya sumber arusnya. Karena kalau kita lihat di sini kan, di sini kalau sudah ada magnet, berarti kita tidak memerlukan sumber untuk menghasilkan medan magnet karena sudah menggunakan magnet, gitu ya. Tapi jika nanti rotornya di statornya kita ganti belitan apa namanya magnet ini dengan belitan, gitu ya. Kalau di sini ada belitan dan di sini ada belitan penghasil medan magnetnya. Nah, ini perlu adanya penguatan gitu di situ. Ada medan atau sumber yang kita gunakan untuk menghasilkan magnet di sini, gitu ya. Nah, ini sikat-sikat. Perlu kenapa harus ada sikat-sikat? Nah, sikat-sikat itu adalah jembatan bagi aliran arus, gitu ya. Ada lilitan jangkar sebagai dengan sumber tegangan, gitu ya. Jadi kita akan lihat kemudian ada komutator digunakan untuk arus searah pada listrik mempunyai tempat terjadinya pergeseran antara komutator dengan sikat-sikat, gitu ya. Kemudian komutator reverse itu merupakan bagian yang menjadi tempat hubungan komutator dengan ujung dan dari lilitan jangkar, gitu ya. Kita lihat nah ini komponen-komponen ini ada angkernya, itu adalah angker itu dan jangkarnya itu ya, seperti ini adalah bentuknya. Kemudian lilitan jangkar, jadi lilitan itu adalah belitan tadi ya. Nah, biasanya itu adalah kabel telanjang gitu ya, yang itu kita dililitkan dengan biasanya menggunakan alat pelilit gitu ya, dan mempunyai dihitung berapa sih rasio dari belitannya itu. Nah, bagaimana prinsip kerja dari motor DC gitu ya? Nah, kalau kita lihat prinsip kerja dari motor DC itu sebagian kita menggunakan adalah gaya Lorentz seperti itu ya. Apa itu gaya Lorentz gitu ya? Ini gaya Lorentz ada gaya dorong pada kawat angker motor DC. Ini adalah merupakan salah satu dari gaya Lorentz. Jadi ditimbulkan oleh adanya arus listrik yang berada dalam sebuah medan magnet. Jadi gaya yang timbul akibat adanya medan magnet di dalam, jadi adanya arus listrik gitu ya di dalam medan magnet. Nah, itu mengikuti kaidah tangan kanan seperti yang ada ini seperti yang ada tangan kanan ini, kita lihat bahwa di mana kalau kita melihat tangan kanan kita, jempolnya adalah arah arus gitu ya. Kemudian telunjuk kita menunjukkan pada arah medan magnet, maka jari tengah kita gitu ya, kalau kita ini tidak lurus gitu ya, maka jari tengah kita itu menunjukkan arah dari gaya itu. Nah, itu adalah gaya Lorentz. Di mana besarnya gaya Lorentz tadi adalah medan magnet gitu ya dikalikan dengan arus yang mengalir, kemudian dikalikan dengan panjang kawat di dalam aliran yang dialiri listrik itu. Nah, besarnya gaya Lorentz berpengaruh langsung terhadap kecepatan putaran serta gaya torsi motor listrik. Jadi ini adalah prinsip yang mempengaruhi bagaimana prinsip kerja dari motor DC. Nah, besar gaya Lorentz berpengaruh langsung terhadap kecepatan putaran serta torsi motor listrik, di mana kalau kita lihat adalah kecepatan putaran ya
sangat bergantung terhadap medan magnetnya, besaran arus listriknya, serta panjang kawatnya. Panjang kawat itu yang mana gitu ya? Karena ini adalah belitan, jadi banyaknya belitan gitu ya. Kemudian diameter belitan itu sangat mempengaruhi gaya besarnya gaya Lorentz. Nah, kalau kita menginginkan misalnya gaya yang lebih besar atau motor itu bisa apa namanya bergerak bisa menggerakkan beban yang lebih besar, maka perlu apa? Perlu pengantar yang lebih panjang gitu ya. Arus listriknya juga lebih besar. Kemudian medan magnetnya juga lebih besar. Nah, itu sehingga kita dapatkan gaya Lorentz yang lebih besar. Nah, ini juga bisa kita lihat adalah tadi gaya adalah BIL gitu ya. Medan, arus, dan panjang. Dikalikan dengan sin theta. Apa sin theta? Gitu ya adalah sudut antara gaya garis-garis medan dengan posisi kawat penghantar. Nah, kita akan lihat di situ. Apakah kalau dia tegak lurus, berarti sinnya adalah 90. Sin 90 berapa? 1. Jadi F-nya adalah B dikalikan dengan I dikalikan dengan L, gitu ya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang gaya Lorentz. Nah, ini saya akan mungkin kalian sudah melihat bagaimana ilustrasi dari gambar kalau kita lihat di apa namanya. Nah, ini adalah bagaimana prinsip kerja dari motor DC ya. Silakan disimak. Nah, ini arahnya searah ini ya. Pasti putarannya seperti itu. Nah, kita, si si Galung botol-botol 3 botol botolnya botolnya kagak jadi tumbler terus botolnya ditaruh di kamar mandi kamar mandi ini homestay tahu masih ada enggak tumbler tinggal gitu iya goblok kan tapi dia dicuci bener-bener itu teman-teman, tumbler kalau di dicuci mute dulu ya, biar bisa mendengarkan temannya ya. Clara lihat udah dijelasin kan lihat
Oke. Tadi kita lihat bahwa untuk menghasilkan medan magnet kita bisa menggunakan kumparan, ya, kumparan. Masih ingat bagaimana tadi dijelaskan arah arus gitu ya akan mempengaruhi arah arus dan arah belitan akan mempengaruhi kutubnya. Ya, kita lihat misalnya kalau ini sebenarnya nggak ada contohnya, kita lihat kalau ini. Nah, ya, ini sangat mempengaruhi. Nanti silakan ini lagi, saya akan lanjutkan lagi. Suaranya kedengaran nggak? Suara dari videonya ini? Nggak ada, Bu. Tidak Kalau ada, di Ibu. ada, Bu. Ada, Bu. Tanya, Bu. Ada. Udah, Bu. Nggak kedengaran ya suaranya ya? Enggak, Bu. Ya, Bu. Nggak kedengeran, Enggak, Bu. Bu. Cuma video doang. Gimana ya caranya biar suaranya kedengaran ya? Hmm, di sini saya tidak lihat karena pakai ini ya, pakai hmm, tadi nggak kedengaran dong ininya ya. Ya udah ini. Jadi ini intinya kita akan lihat ini ya. Atau saya aja yang jelasin deh ya, kalau gitu. Bisa dulu saya kita ulangkan begini. Jadi ini kita akan lihat bagaimana prinsip kerja dari nah, ini adalah basicnya ya. Nah, ini adalah contoh dulu sederhana bagaimana ilustrasi dari ini ya, sehingga kita bisa ke motor DC gitu ya. Ini adalah dalam sirkuit sederhana seperti ini ada baterai, ada lampu gitu ya. Nah, kemudian kita untuk mengatur hidup matinya kita menggunakan switch. Nah, tadi karena kita ngomongin DC, kita lihat dari arahnya adalah kalau kita putar arahnya baterai, maka arah arusnya juga akan terbalik gitu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah prinsip dasar sirkuit. Nah, kemudian magnet, kita ingat magnet gitu ya. Magnet itu ada polnya, ada positif, ada utara dan ada selatan. Nah, utara bagaimana di utara itu udah keluar dari garis-garis ya, keluar dari utaranya, gitu ya. Nah, bisa bentuknya begini, bisa bentuknya begini, gitu ya. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai pemagnet apa? Karena memang itu adalah magnet yang menghasilkan magnet. Artinya kita tidak membuat, tetapi itu adalah sudah dalam materialnya adalah bersifat magnetik, gitu ya.
Nah, bagaimana sifat dari magnetik? Magnet itu kalau dia berbeda, maka dia akan tarik menarik. Jika kita ganti dengan yang sama, maka dia bertolak gitu ya, itu akan menarik. Kemudian kita ganti lagi, nah seperti itu. Jadi untuk bisa membuatnya dia berputar, nah kita harus menyambungkan dia dengan yang sama gitu ya. Ini. Nah, bagaimana tadi magnet permanen tadi? Kita lihat kita buat dengan magnet buatan. Caranya adalah tadi ini dengan membuat apa namanya lingkaran yang dari ada intinya seperti ini ya. Sehingga apa? Utara di dalam seperti ini dikatakan bahwa di sini atau di apa namanya di buka bukunya sekarang. Motor ini sudah bukan Supra lagi. Ya. Jadi kita membuat magnet dengan menggunakan apa namanya belikan yang kita belikan di misalnya besi seperti ini ya. Ini apa namanya nih? Maut ya, baut seperti ini. Nah, ini kan hasilkan nah bentuknya bentuk dari arah dari lilitan sangat mempengaruhi di mana utara dan selatannya. Masih ingat nggak dengan apa namanya aturan tangan kanan yang masih ingat dengan tangan kanan seperti ini, jika ada arah belikannya seperti ini, harusnya menghadap ke sana. Jadi kalau belikannya seperti ini ya, maka utaranya ada di sini nih. Kita arahnya akan menjadi ke sini, gitu ya. Jadi kalau belikannya begini, arahnya ke sana utaranya. Sama dengan seperti ini. Nanti kita akan coba di ya. Bu, mohon maaf Bu, Ya. videonya, Dan, maaf Bu, videonya gelap doang oh ini. iya ya, gelap ya. Ya, seri ini. Jadi kalau kita mau lebih Oke, kita ulang dulu ke ini lebih. Ini, oh, bentar ya. Oh dia. Coba diulang lagi sebelumnya. Atau kalau suaranya sebentar, saya coba suaranya nggak suara pakai ini ya. Coba mau nggak dia kerekam maksudnya? Suara. Oh, ya ini suaranya bikin suaranya ini masih.
Masih belum masuk ya? Masih belum masuk ya? Belum, Bu. Masih gelap, Bu. Masih gelap, Bu. Nah, itu berarti ini aja deh, kayak gitu. Tapi kalau saya, untuk sementara yang ini masih dulu ya. Saya pakai yang satu lagi sebentar. Hmm, share-nya dari sini aja. Saya bukan di sini. Agar ini bisa ya. Sebentar. Nah, kita lagi. Oke. Saya ambil dari sini deh. Dari satunya lagi. Ini, ini. Nah, kita coba di sini. Mau nggak dia bersuara ya? Ayo, coba. Suaranya. Kalau saya ngomong, suaranya double nggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Enggak, Bu, enggak, Bu. Ya, Bu. Nggak. Oke deh. Kedengaran jelas ya? Jelas banget, Jelas, Bu. Bu, jelas, Bu. Nah, oke, sekarang saya coba. Nah, ini. Kalau suara videonya kedengaran nggak? Tidak, Bu. Nggak kedengaran juga ya. Gimana nih caranya nih? Ada suaranya juga ya. If you look around your house, you will see many devices that have electric motors, such as kids' toys, table fans, toothbrushes, Kedengaran? hair Ada, Bu, dryers, Bu, ada, Bu. and this Bu. electric cutting knife. Kan, Bu. But how does the electric motor work? You turn it on and if you look around your house, you will see many devices that have electric motors, such as kids' toys, table fans, toothbrushes, hair dryers, and this electric cutting knife. But how does the electric motor work? You turn it on and somehow it starts rotating. Why is that? In this video, we'll cover the basics of electricity and magnets, and then put it all together to understand how the motor works. This video is sponsored by Brilliant. Let's start with something called a circuit. You have a battery, some wires, and a device that uses electricity, such as a light bulb. Electricity flows through the circuit, but as soon as there is a break in the wire, the electricity stops flowing and the light bulb goes off. The path must be complete for the circuit to work. This is best done through the use of a switch. Electricity is flowing down the wire. This is called conventional flow.
If we take the battery out and flip it, then the current will flow the other way. The light bulb will still work in either case, but there are some devices that will work differently depending on which way the current flows. Okay, so that's the basics of a circuit. Now let's come over here. This is a magnet. It has a north pole and a south pole, and it likes to attract other metal objects like these paper clips. If you bring another magnet towards it, opposite poles attract, and the same poles repel. Magnets don't have to be in this shape. For example, some magnets might be more flat like this. You can think of this magnet as always on. It's always working. You can't really turn it off. That's why it's sometimes called a permanent magnet. It's made up of many smaller magnetic domains that are lined up in the same direction. But later, I'll show you a type of magnet where this is not always the case. Let's take one of our permanent magnets and drill a hole in the center and put it on something that will allow it to spin. Now bring another magnet towards it. Our spinning magnet will immediately line up until opposite poles are right next to each other. Now switch out the side magnet. The same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching out these side magnets, then our spinning magnet will just keep spinning. This concept of the spinning magnet is really important. We'll come back to it in a moment. Here's a metal bulb, which is not a magnet. It's made up of magnetic domains, but they are pointing in random directions. Now let's take a wire, wrap it around several times, and then create a circuit. The current through the wires forces the magnetic domains to line up. That means we've just made a magnet, or more specifically, an electromagnet. It can do the same things that a permanent magnet can. It can pick up pieces of metal, and it has a north and a south pole which will attract or repel other magnets. But the electromagnet is special in the sense that it can be turned on or off, just like the light bulb. You can't do that with a permanent magnet. Now watch what happens when we flip the battery. The electric current was flowing this way, but now it flows the other way. This will cause the poles on our magnet to switch places. North will become south, and south will become north. This is called reversing the polarity of an electromagnet. Instead of flipping the battery, an easier way to do this is to just switch the wires. You should be aware that the electromagnet will get very hot if it's on for a while. Just a caution in case this video inspires any science projects. Let's come back to our spinning magnet. This time we'll replace the spinning magnet with our electromagnet. As soon as we connect the wires, the magnet turns on and it lines up with the side magnet. Now, in reality, connecting these wires would prevent the bolt from spinning freely. But what's important here is the concept of the spinning electromagnet. Now let's switch the wires to reverse the poles on the electromagnet. The same poles repel and opposite poles attract. Now reverse the polarity again. Same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching the polarity, our electromagnet will just keep spinning. To make this stronger, let's bring in another permanent magnet on the side. Notice how this side has the south pole towards the center, and this side has the north pole towards the center. The side magnets work together to spin the one in the middle. This right here shows the very basics of an electric motor. But we need to make a few improvements. The two side magnets can be replaced with stronger curved magnets. And instead of a bolt with wires, we're going to use a metal loop. This is called the armature. Connect our wires and we have a circuit again. This time you can think of the electromagnet as flat like this with the south pole pointing up. Now the armature will spin until opposite poles are lined up. We can keep it spinning by switching the wires just like we did before. But this is a lot of work to sit here and manually switch these wires. We need to add something to the armature called a commutator. It's a ring with gaps on the opposite sides. The commutator will spin along with the armature. Now we connect the circuit with two brushes on the side. These brushes will slide along as the commutator spins, and they are spring-loaded so that they always maintain contact. The current flows from the wire through the brush, the commutator ring, the armature loop, and back through the other side. Now we have our electromagnet and the armature spins. As we come around this time, the brushes will switch contact to the other side of the commutator ring. Remember, there's two brushes, so this is happening on both sides. Before the switch, the current in the armature is flowing this way. After the brushes switch sides, current will flow the other way. This means the electromagnet switches polarity, which will cause the armature to keep spinning. This commutator ring does the same thing as switching the wires like we were doing before, but this time it does it all on its own. It will continue to spin as long as we're connected to a battery.
Disconnect the battery, no more electromagnet, and the spinning stops. Now, so far, we've only used one loop on the armature. This will cause our motor to have an irregular speed, and in fact, we could get stuck in this position with the brushes halfway between commutator segments. What we can do is split the commutator ring and then add another loop. So first, the brushes are in contact with these two commutator segments, which turns on this electromagnet, which causes it to start spinning. Once we get to here, the brushes switch contact to the next pair of commutator segments, which means this loop turns off and the next loop turns on. Now this electromagnet wants to spin. The brushes switch contact and the next loop turns on. This keeps happening as our motor spins. It's almost like the loops will take turns being an electromagnet. Some electric motors will add many loops to the armature. This ensures that there will be a continuous spinning motion on the motor. This spinning force on the armature is called a torque. Stronger torque means a faster spin. There are some things we can do to improve the torque of the motor. Electromagnets are stronger when there are more wires. This is true when we wrap more wires around the metal bolt, and it's also true when each of our armature loops are made of many wires. The motor will have stronger electromagnets, which means it will spin faster. If you look at some pictures of real electric motors, you can see lots of wires wrapped around. And yes, this is the same reason. More wires wrapped around means stronger electromagnets. Another way to make this stronger is to use more electricity. Let's learn a few more terms here. The part that doesn't move is called the stator. In this case, it's the two permanent magnets on the side. These fit inside the edges of the motor case. The armature in the middle is also called a rotor. Remember, this is the part that spins. The axle goes through the middle here and then sticks out the back of the motor. What I've shown you in this video is called a DC motor. If you have a device that moves and is powered by a battery, there's a good chance there's a DC motor in it. Other types of electric motors will work a little differently than what I've shown here. No matter the type of motor, most of them will produce some type of spinning motion. Once it's spinning, we can use this to make different devices move. In this case, a kid's toy. Or even a fan that cools your room. The spinning of the motor can be converted to other types of movement, such as the side-to-side motion that we see in this fan. Or how about this electric cutting knife? Each blade is going back and forth. It all starts with the spinning of the motor to turn a gear, which then pushes these two pieces back and forth. So hopefully this video has made a few light bulbs go off in your brain. If you like learning new things, head on over to Brilliant. This is a problem-solving website and app that focuses specifically on math and science. The idea here is that you learn by doing. Pick a topic, it starts with the basics, but gradually it gets more complex as you go. For me, I've enjoyed how you... Oke, itu ya. Tadi sudah dilihat. Kita coba kembali ke situ ya. Baik, sebenarnya.
See these concepts visually, like the area of a circle. You get to see why if you look around your house, you will see many devices that have electric Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah berbicara, sudah mendengarkan, kita sudah menyaksikan ya. Terdengar sekarang suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Tadi sudah kita saksikan ya video tadi. Jadi ya bagaimana prinsip dari motor DC. Jadi motor DC tadi kita memulai dari bagaimana sebenarnya menghasilkan medan listrik tadi ya dengan menggunakan belitan gitu ya. Jadi di jangkar tadi kita menggunakan magnet buatan gitu ya. Ada magnet permanen dikatakan tadi magnet permanen adalah memang sudah materialnya sudah adalah material yang bersifat magnetik gitu ya. Nah, kemudian itu dia yang kita saksikan. Nah, bagaimana tadi prinsip kerja motor DC tadi gitu ya, bahwa eh, bagaimana dia bisa berputar gitu adalah tadi kita akan lihat sudah menggunakan adanya gaya dari gaya Lorentz tadi ya. Jika ada arus, kemudian ada medan magnet, maka akan muncul gaya. Gaya itulah yang memutar tadi ya. Kita lihat bagaimana kok bisa magnet itu gitu ya, magnet ketemu magnet gitu ya. Jadi utara dengan utara dia akan tolak menolak. Nah, itu adalah gaya tolak menolak itulah yang akhirnya akan memutar gitu ya. Medan magnet tadi gitu. Kalau kita ganti dengan menggunakan belitan ya itu akan rotor itu akan berputar gitu ya. Nah, jadi kita lihat di situ bahwa kalau pengantar bergerak di dalam medan magnet maka sesuai dengan tadi ya akan muncul GGL induksi, kemudian GGL induksi tadi berapa besarnya kita lihat adalah EA-nya dari GGL induksinya akan sama dengan theta ya. Theta-nya dikali dengan 2P. 2P ini adalah jumlah kutub pool gitu ya. Pool itu dikalikan 2 gitu. Kalau pool ada magnetnya ada 1, berapa kutubnya? Kutubnya ada 2, utara dan selatan gitu ya. Jika misalnya kita pakai 2 magnet, jadi P-nya adalah 2 magnet, maka berapa poolnya? Berarti 2 kali 2 ada 4. 2 utara, 2 selatan gitu ya. Terus kemudian A-nya berapa? Ini dibagi dengan A gitu ya, dibagi dengan A. A-nya berapa gitu? A-nya adalah jumlah paralel dari lilitan jangkarnya. Berapa paralelnya? Nah, tadi kan kita lihat pertama dia 1 diilustrasikan, kemudian bisa 2 gitu ya, 2 magnet kita putar, kemudian akhirnya belitannya menjadi banyak gitu ya. Nah, itu adalah paralelnya jadi berapa gitu ya. Nah, itu. Kemudian N lah jumlah putaran per menit gitu ppm-nya ya atau RPM-nya rotasi per menit ya atau ppm putaran per menitnya dibagi dengan 60. Kenapa per 60? Karena dibagi harus menjadi detik. Kalau N-nya adalah menit maka per menit maka dibagi dengan 60 menjadi per detik gitu ya. Kemudian Z adalah jumlah kawat aktif gitu ya. Inilah flux gitu ya. Fluxnya ini adalah flux per kutub ini ya Weber. Jadi ini adalah GGL lawan atau dalam apa namanya satuannya volt yang dihasilkan dari GGL induksi tadi, gitu ya. Nah,
motor induksi, motor DC tadi kita dari tabel atau dari bagan di depan kita tahu adalah ada motor DC dan ada motor AC. Motor AC ada dua jenis, yaitu dia penguatan sendiri ataupun penguatan terpisah atau self excitation atau separately excitation, ya. Nah, yang mana separate excitation atau penguatan terpisah artinya bahwa antara jangkar dan muat dan medannya itu terpisah penguatannya. Artinya sumber yang membangkitkannya terpisah. Ini kedua-duanya menggunakan belitan gitu ya. Nah, tadi kalau dicontohkan tadi diilustrasikan tadi itu adalah magnet rotornya, statornya kan pakai magnet permanen gitu ya. Nah, rotornya menggunakan belitan. Nah, ini diilustrasikan bahwa untuk penguatan-penguatan ini berarti di sini akan ada belitan di sini ya. Di sini ada belitan medan, di sini ada belitan jangkarnya di sini ya. Nah, belitan jangkar dia dikuatkan oleh tegangan sendiri sebesar V gitu ya. Kemudian belitan medan ini untuk menghasilkan medan magnet gitu ya. Dia juga harus menggunakan penguatan atau menggunakan sumber sebesar VF gitu misalnya ya. Nah, ini sehingga di sini menghasilkan arus IF gitu ya. Untuk arus penguatan di sini juga arus jangkarnya gitu. Ini ada arus medannya, ini arus jangkarnya. Ini adalah bagian motor DC yang penguatan terpisah. Nah, untuk penguatan sendiri artinya bahwa sumber tegangan itu digunakan bersama gitu ya. Jadi dirinya sendiri. Jadi satu yang menggunakan hasil dari penguatannya itu juga digunakan untuk penguatan medan. Ada 3 tadi yang dikatakan bahwa untuk yang terpisah gitu ya. Yang pertama adalah motor jenis seri. Artinya apa? Jadi belitan medannya diseri dengan belitan jangkarnya. Di mana belitan jangkar ini? Belitan jangkar itu ada yang di rotornya ini, ya. Nah, seperti ini. Sehingga kita lihat ini sumbernya ada V seperti ini, dia akan di mana belitan penguatannya itu dengan belitan jangkarnya di seri. Sehingga arusnya ini adalah I jangkar akan sama dengan I yang jadi I yang di belitan penguatan akan sama dengan I yang ada di armaturnya atau di jangkarnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah motor tipe SUN gitu ya. Motor DC tipe SUN artinya kalau kita ngomong SUN itu adalah di paralel gitu ya. Jadi belitan medannya ini, belitan medan ini adalah belitan yang menghasilkan medan magnet tadi ya. Gitu. Kemudian ini adalah belitan yang ada di rotornya yaitu belitan jangkarnya gitu ya. Nah, ini bagaimana ini dia terhubung secara paralel, sumbernya sama jadi satu gitu ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai penguatan sendiri self excitation, ekstasi gitu ya. Nah, tipe yang ketiga adalah kompon gabungan gitu ya. Di mana belitannya gitu ya, ini adalah apa namanya medannya. Nah, ini ada armaturnya dihubungkan juga lagi dengan sebuah belitan gitu ya. Nah, ini seri dan paralel. Di seri dengan jadi ini di seri, yang satunya di seri belitannya dengan jangkarnya, yang satunya di paralel. Ini penggabungan itu campuran atau kompon gitu ya. Nah, itu adalah tipe-tipe dari motor DC. Nah, bagaimana prinsip kerjanya kalau kita lihat? Nah ya, untuk penguatan terpisah, kalau kita lihat ini ada rangkaiannya seperti ini. Kalian mungkin nanti di rangkaian listrik, nah ini adalah dasar rangkaian listrik ya. Nah, ini adalah belitan medan gitu ya, yang menghasilkan medan magnet tadi ya. Kemudian di sini ada armatur gitu ya, armatur nanti ada di yang tadi dikatakan di belitan rotor tadi ya. Nah itu. Nah ini ada kalau dia penguatannya terpisah, maka dia mempunyai penguatan masing-masing gitu ya. Nah, di sini penguatan untuk kita lihat untuk di medannya dia kita supply dengan apa namanya ini medan dengan sumber DC seperti ini. Nah, berapa besarnya kalau kita lihat? Nah, dari sumber DC ini kalau kita lihat di armaturnya ini ya ada tegangan medan yang terinduksi kita ada medan di belitan apa namanya ini belitan jangkarnya besarnya adalah EB gitu ya. Kemudian
karena dia berupa belitan gitu pasti mempunyai resistansi. Di sini adalah dikatakan resistansinya adalah Ra, resistansi armatur atau resistansi jangkarnya. Nah, di belitannya sendiri, di belitan medannya juga ada, dia mempunyai resistansi medan atau dibentukkan di sini adalah RF gitu ya. Nah, berapa besarnya kalau kita lihat? Untuk mengetahui berapa tegangan di beban, kalau kita lihat adalah berapa beban di beban adalah tegangan pada armatur ditambah dengan tegangan pada Ra, gitu ya. Berapa besarnya? EB ditambah dengan IA dikalikan karena di sini adalah arusnya yang lewat adalah IA, arus armatur gitu ya, atau arus penguatan gitu ya. Maka di sini besarnya adalah EB ditambah dengan IA dikalikan dengan RA akan sama dengan tegangan yang ada di sini, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau mau cari EB berapa besarnya EB di sini, gitu ya? Apa namanya? Apa namanya ini? GGL-nya berapa gitu ya. Berapa besarnya GGL yang di armatur gitu ya, yang dihasilkan tadi. Maka V dikurangi dengan IA dikalikan dengan RA gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat berapa besarnya IA karena ini adalah dia terhubung dengan beban, maka arus yang mengalir di beban atau IL akan sama dengan IA. Ini kan harus dalam rangkaian tertutup seperti itu ya. Sehingga berapa? Nah, sekarang pada RF, kira-kira IF gitu kan kita lihat. IF berapa besarnya IF? IF kalau kita lihat adalah VDC-nya, V supply dibagi dengan RF gitu ya. Nah, IF sama dengan PF gitu ya. VF itu mana PF? Nah, gitu ya. Nah, dikalikan dengan R-nya di mana? Ini adalah di Medan, ini adalah di R, ini R gini ya. R ini apa IR? R adalah tahanan pengatur arus medan dalam gitu ya. Nah, ini adalah misalnya kita untuk mengatur arus medannya kita menggunakan misalnya potensio atau apa kita atur gitu ya. Nah, di sini juga ada R-nya di sini gitu ya. Di samping R dari belitannya sendiri. Artinya RF itu adalah R dari belitan. Jadi penghantar itu mempunyai resistansi sendiri gitu ya. Jika kita menggunakan R di luar untuk mengatur besarnya arus yang mengalir, maka R-nya ini akan menjadi tambahan sehingga IF-nya adalah IA yang mengalir pada medan penguatan gitu ya, sama dengan tegangan sumbernya ini PF-nya dibagi dengan R ditambah dengan RF gitu ya. Nah, itu adalah persamaan untuk motor dengan penguatan terpisah. Nah, untuk penguatan sendiri kalau kita lihat misalnya motor seri gitu ya, motor DC seri, maka R serinya R-nya ya, R penguatannya di seri dengan R armaturnya gitu ya. R medannya di seri dengan R A-nya gitu. Nah, berapa besarnya sekarang tegangannya? Nah, berapa besar tegangan di beban? Nah, V-nya akan sama apa saja? EB ya, jadi medan GGL-nya yang ditimbulkan ditambah dengan RA dikalikan dengan IA, ditambah apa lagi? Dikalikan RSE dikalikan dengan ISE. Nah, kita lihat ternyata IL karena ini adalah seri gitu ya, satu loop seperti ini, maka sama harusnya IL itu kan sama dengan IS seri sama dengan IA gitu ya. Sehingga apa? V-nya akan sama dengan gitu ya. Tadi IA akan sama dengan ISE. Jadi kalau kita gabungkan maka V sama dengan EB, V di beban ini akan sama dengan EB ditambah dengan IA ya. IA RA plus SE atau ISE atau IL gitu ya, yang mana diketahui gitu ya. Nah, ini bisa IA bisa diganti dengan IL, bisa diganti dengan ISE. Berapa besarnya ISE atau IL sama dengan P inputnya dibagi dengan tegangan dari motor. Jadi berapa arus yang diserap dibagi dengan tegangan dari bebannya ini. Nah, itu kita tahu bahwa apa IA? IA arus jangkarnya, ISI adalah arus medan serinya gitu ya. Kemudian IL-nya karena ini adalah yang menghasilkan medan gitu ya. Kemudian IL-nya adalah arus jala-jala atau arus beban, arus load-nya, bebannya.
Kemudian RA-nya apa? RA adalah kumparan tahanan kumparan jangkarnya, kemudian RS adalah tahanan kumparan serinya, dan PIN adalah daya motornya berapa. Nah, ini tentunya dengan mengabaikan rugi-rugi dalam sikat. Nah, tadi dikatakan tadi kan kelihatan tuh, mana ada sikat-sikat dari antara kedua itu. Nah, tentunya sikat itu karena ada gesekan, sebenarnya ada rugi-rugi di situ. Tetapi dalam perhitungan sering kita abaikan gitu ya. Seperti itu. Nah, misalnya kita ini ada contoh beberapa contoh ya. Mungkin kalian sudah ini kan. Ini adalah motor arus searah seri dengan PI-nya adalah 50 kW. Tegangannya adalah 250 volt, kemudian dia punya resistansi jangkar 0,1 ohm, kemudian resistansi serinya, tahanan medan serinya adalah 0,15 ohm gitu ya. Nah, yang diminta apa? Hitunglah GGL-nya, berarti kita akan mencari EB-nya gitu ya. Dimana EB-nya adalah V dikurangi dengan IA dikalikan RA plus RSE. RSE itu ya, ini RSE ada. Nah, IA-nya apa? Untuk bisa mencari ini EB, maka apa yang perlu ketahui adalah IA, karena IA-nya belum ketahui, maka kita mencari IA. IA apa? IA adalah sama dengan IL tadi ya, sama dengan ISE untuk seri ya. Akan sama dengan PIN dibagi dengan V. PIN-nya berapa? 550.000. Dibagi dengan tegangannya 250 volt, dapat 200 ampere. Nah, masukkan di situ persamaannya, kita dapatkan EB-nya itu adalah 200 volt. 200 volt gitu ya. Nah, kemudian itu dari penguatan sendiri dari seri. Kemudian yang bagaimana yang SUN gitu ya. Model SUN itu seperti ini, kita lihat bahwa belitan penguatannya itu dihubungkan secara paralel dengan belitan dari armaturnya. Jadi kita lihat di sini. Kalian sudah dapat RL belum? Rangkaian listrik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini di sini nih memenuhi persyaratan apa di sini? Hukum apa ada di sini? Modal, Bu. Nodal. Modal. Di nodal ini apa yang berlaku? Persamaan apa yang berlaku di sini? KCL, Bu. KCL. Di mana ini sigma yang masuk pada nodal ini adalah sama dengan 0. Bu. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, gitu ya. Nah, kita lihat di sini misalnya nih ada IL, ada ISAN, ada IA. Karena ini dipesan gitu ya. Nah, kita dapatkan di sini. Jadi kalau ini ada percabangan IL gitu ya, maka bisa IL di sini kalau dari gambar ini apa nih? IL sama dengan IA ditambah dengan ISAN. Ya. Kemudian IA-nya berapa besarnya IA? Nah, IA ini berapa besarnya IA ini? Nah, kemudian berapa atau sebelum IA, ISAN berapa besarnya ISH? ISAN ini adalah, kita lihat titiknya di sini mana? Ini adalah tegangan ya di sini. Ini adalah V-SAN-nya adalah tegangan sebesar V. Jadi ISAN adalah ISH, tegangan ini dibagi dengan R-SAN. Kita dapatkan ISH sama dengan V dibagi dengan RSH. Atau SAN ya, R-SAN sama dengan, jadi V dibagi dengan R-SAN. Sehingga kita dapatkan I-SAN. Harus SAN-nya. Berapa besarnya kalau yang EB di sini? EB ditambah dengan RA dikalikan dengan IA sama dengan V. Karena lihat ini, V itu ada di sini nih, di titik ini ya. Jadi V ini bisa untuk V ini dengan karena ini paralel, maka ini besarnya juga tegangannya sama. Jadi di satu sisi ini dengan yang ini mempunyai tegangan yang sama sebesar V karena kita paralel ya di titik ini ya. Nah, gitu. Nah, kita dapatkan dan di situ adalah V-nya sama dengan EB ditambah dengan RA dikalikan dengan IA. Kemudian ISAN-nya sendiri kita dapat adalah V dibagi dengan R-SAN, gitu ya. Nah, IL berapa IL? IL tadi
IL kita dapatkan dari berapa besarnya daya motor dibagi dengan tegangan kerjanya berapa. Nah, itu ya. Nah, kita kan bisa dapat nih. IA berapa? Berarti IA akan sama dengan apa? IL dikurangi dengan ISAN. Kita ISAN sudah dapat nih dari persamaan ini. IL sudah dapat dari sini. Nah, maka kita dapatkan IA itu adalah IL dikurangi dengan ISAN gitu ya. Nah, ini. Atau IL-nya adalah sama dengan ISAN ditambah dengan IA. Gitu ya. Itu mencari persamaannya. Nah, ini lagi kita mengabaikan rugi-rugi sikat. Sebenarnya kalau mau detail nanti di mesin-mesin listrik, nah itu lebih detail lagi, gitu ya. Nah, contohnya tadi adalah contoh ini untuk yang motor searah SAN gitu ya. Ketahui adalah tegangannya 220 volt, kemudian RA-nya 0,5 gitu ya, RA-nya 0,5 ohm, kemudian arus jangkar dalam beban penuh misalnya adalah 20 ampere, kemudian RSAN-nya adalah 0,25 ohm. Nah, diminta untuk hitunglah GGL lawan jika bekerja sebagai motor dengan daya yang diserap gitu ya. Tadi. Nah, jadi diminta adalah menghitung EMF dan daya yang diserap. Nah, kita tadi persamaannya sudah ada, V akan sama dengan apa namanya IA IB ditambah dengan IA RA. Berapa besarnya EB? Maka V dikurangi dengan IA dikalikan dengan RA. V-nya adalah 220 volt gitu ya. Kemudian IA-nya diketahui adalah arus jangkar sebesar 20 ampere gitu ya. RA-nya berapa? RA-nya adalah 0,5. Nah, sehingga kita dapatkan adalah EB-nya adalah 210 volt gitu ya. Nah, kemudian dicari adalah daya. Nah, daya hubungannya kemana? Daya itu hubungannya adalah arus gitu ya, arus beban. Nah, tentunya kita tahu dari situ ISAN-nya berapa? Dari ISAN adalah V dibagi dengan RSAN. V-nya adalah 220, RSAN-nya adalah 0,25 gitu ya. Mohon maaf, ini nggak bisa dua-dua. Mana RSAN-nya? RSAN, oh ya ini salah nih. Ini bukan 0,25 ohm ini. Ini apa yang 25 ohm? 22 ini ya, bukan 25 ya. Nah, ini salah di soalnya yang salah. Jadi jangkarnya 0,5 ohm, kemudian RSAN-nya adalah 22 ohm gitu ya. Nah, ini belum diganti, ini 22 ohm ya. Sehingga kita dapatkan di sini 220 dibagi dengan 22 sehingga dapatkan 10 ampere. Nah, jika ini irsannya sudah 10 ampere, tadi terus jangkarnya 20 ampere sehingga IL-nya adalah 10 ditambah 20 sama dengan 30 ampere. Nah, kalau sudah dapatkan 30 ampere, maka tinggal mengalihkan dengan daya dengan tegangannya, maka kita dapatkan daya. Dayanya berapa? 220 dikalikan 30 adalah volt ampere. Berarti 6.600 volt ampere. Nah, ini 6.600 watt. Kenapa 6.600 VA sama dengan 6.600 watt? Di sini kenapa? Ini benar nggak? Kenapa VA sama dengan wattnya di sini? Ada yang bisa bantu? Kenapa dia di sini VA 6.600 VA sama dengan 6.600 watt gitu ya? Kenapa? Karena itu rumus daya. Nah, daya sendiri ada berapa jenis daya? Yang diketahui ada berapa jenis daya? Oh, saya lupa ini. Kita kan partisipatif ya. Siapa saja yang tadi ngomong gitu ya. Nanti di ini ya. Siapa namanya si Aulia? Ya, Aulia. Kok Aulia sih? Siapa namanya? Ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelas A? PJ DTTL KB-nya atau bagaimana Ibu? Per kelas siapa aja yang berkelas? Kalau yang kelas A siapa? PJ kelas A siapa? PJ kelas A ada? PJ kelas A kebetulan lagi nggak masuk di Zoom Ibu. Tadi katanya ada Hah? masalah ke Uh, Zoom-nya. Kenapa? Yang PJ kelas A dia nggak bisa masuk ke Zoom Ibu.
Kenapa? Yang PJ kelas A nggak Mohon maaf, yang nggak kejelaskan masuk, saya. nggak bisa Ah, masuk ke Zoom jadinya. mohon maaf, nggak bisa masuk. Kenapa? Halo? Saya yang kedengaran suara saya? Pendengar, Bu. Dengar Ibu Ada, tadi, Bu. Ada Bu. dan Bu. yang PJ kelas Ada, Bu. A nggak bisa Hah? masuk karena dia bermasalah, jadi nggak bisa masuk ke Zoom. Oh gitu. Oke. Gini maksud saya, tolong kalau ada nanti teman-temannya yang PJ ini, kalau ada temennya tadi yang berdiskusi, memberikan pendapat, saya kan lupa nyatat tuh. Nanti sekalian catat siapa saja yang memberikan dalam aktivitas kelas ini pada saat ini siapa saja. Nanti kan karena akan dinilai aktivitasnya gitu. Ya. Saya maksudnya mau minta bantu dari PJ-PJ-nya gitu, tahu siapa yang ngomong gitu. Ya, Ya baik Bu. oke. Kenapa ini tadi kita ngomongin daya. Daya itu ada berapa jenis daya sih sebenarnya yang kita ada di listrik itu? 3 bukan, Bu? Ada 3 ya Bu ya? Ya, apa saja? Daya aktif, reaktif, sama daya semu bukan, Bu? Ya, nah ini maksud daya apa yang ini? Kalau Daya VA? semu bukan, Bu, daya semu. Nah ini ada 2 nih, semu dan watt. Wattnya apa nih? VA. Kemudian ada watt. Yang modnya aktif, Bu. Aktif. Harusnya bisa nggak isi 606.000 VA sama dengan 606.000 watt? Boleh nggak? Bener nggak kalau ada pernyataan ini? Hah? Kurang tepat Bu kayaknya. Kurang tepat. Kenapa? Sebenarnya apa rumusnya? Nah, kalau misalnya ini dilambangkan dengan S ya, yang 220 volt dikalikan 30 ampere adalah 6.600 S ya. S, lambangnya S adalah V dikalikan dengan I kan gitu ya. Sama dengan satuannya adalah VA. Kemudian yang watt ini dilambangkan dengan P. P sama dengan V I cos theta. Sudut antara arus dan tegangan tetanya. Nah, di sini dalam hal ini boleh nggak saya mengatakan 6.600 VA sama dengan 6.600 watt dalam kasus ini loh. Bisa nggak? Bu, saya izin menjawab, Bu. Ya, Eh, kalau setahu saya tuh nggak boleh, Bu. Soalnya 6.600 V itu dia tuh kan masukannya daya semu, sedangkan yang wattnya itu dia masukannya daya aktif, Bu. Oke. Nah, daya semu, daya aktif. Kalau di DC, bisa nggak V-nya sama dengan S? Antara arus dan tegangan ada beda fase nggak? Kalau DC ada reaktifnya nggak? Ada aktifnya Ada nggak? Bu. Ada reaktif ya Bu. Itu kembali ya. Jadi karena ini kita berbicara tentang DC gitu ya. Nah, kalau misalnya V dikalikan dengan I-nya adalah VA. Nah, kalau kita lihat PI-nya pasti dalam bentuk watt. Watt-nya akan sama dengan VA-nya. Besarannya gitu ya. Besaran VA-nya berarti 6.600 VA bisa juga diklaim sebagai 6.600 watt gitu ya. Karena ini adalah dalam bentuk DC. DC itu antara arus dan tegangannya fase ya.
Fase itu artinya tidak ada beda fase ya. Kita nggak mengenal ada beda fase di apa namanya di DC gitu ya. Karena arus dan tegangannya sama gitu ya, tidak ada fase-fasean. Nah itu kita bisa mengatakan bahwa 6.600 VA sama dengan 6.600 watt. Tetapi nanti kalau kita berbicara dengan sumber AC nggak bisa. Karena semu ya semu, aktif ya aktif, reaktif ya reaktif gitu ya. Karena itu sangat reaktif, itu dipengaruhi oleh frekuensi tadi gitu ya. Adanya reaktif itu adalah karena adanya frekuensi di situ ya. Bisa diikuti ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk yang sun. Kemudian yang penguatan sendiri adalah yang kompon. Kompon itu adalah gabungan antara seri dan paralel. Nah, kita lihat di sini. Eh, kalau kita lihat ini seri, jadi yang ini yang di seri di sini ya. Jadi field medannya ada medannya ada dua, medan sun, ada medan seri. Yang di seri dengan RA-nya, ini yang di sun atau di paralel dengan RA-nya. Ada dua seperti ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bahwa di sini tadi yang R sun ini berapa persen R sun tadi V tetap ya, V dibagi dengan R sun yang di sun gitu ya, yang paralel. Nah, kemudian yang di sini berapa besarnya gitu ya? Berapa besarnya V? V-nya di sini yang ini ya, untuk yang lengan ini ya. V-nya adalah EA ditambah dengan RA dikalikan dengan IA gitu ya. Ditambah dengan R seri dikalikan dengan I seri gitu ya. Seperti ini. Nah, berapa besarnya I seri sama dengan IA. Sama dengan I seri untuk di titik ini sama. Nah, akan berbeda dengan kemudian berapa IL adalah I sun ditambah dengan I seri gitu ya. Nah, itu ya. Sehingga IA-nya sendiri akan sama dengan I seri sama dengan IL min I sun gitu ya. Nah, ini I sun tambah IA gitu ya. Nah, ini. Kalau IL-nya. Nah, itu. Sehingga kita dapatkan besarnya adalah seperti itu. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini misalnya. Kita punya DC kompon dengan daya inputan adalah 50 kW gitu ya. Dengan tegangan terminal adalah 250 volt. Kemudian punya medan sun-nya adalah 75 ohm gitu ya. Medan sun-nya 25 ya, disalah nih ya. Salah di sini. Sebenarnya 25. Diketahui adalah R sun-nya adalah 25 gitu ya. Ini salah ketik ini typo di sini ya. Di sini adalah sun-nya ada 25 ohm. Kemudian tahanan jangkarnya adalah 0,41 ohm. Kemudian tahanan medan serinya adalah 0,012 ohm gitu ya. Disuruh mencari arus jangkar MF atau lawannya, yang kemudian daya yang dibangkitkan oleh jangkar. Nah, kita lihat dulu bahwa untuk mencari arus jangkar, kita mencari arus jangkar apa? IA. IA-nya apa? Sama dengan I seri gitu ya. Maka kita cari dulu yang IA itu apa? IL dikurangi dengan I sun. IL-nya berapa? IN adalah dari P inputan di sini ya. Dibagi dengan tegangan kerjanya, maka kita dapatkan 200 ampere gitu ya. Kemudian benar nggak yang ini ya? Kalau ini 50.000 ya ini 50 benar ya 200 ampere. Sehingga isan apa? V dibagi dengan R sun gitu ya. 250 dibagi dengan 25 dapat 10 ampere. Sehingga IA-nya berapa? Nah, IA-nya karena kita lihat di sini IA-nya di sini adalah ini dibagi dengan ini gitu ya. Sehingga kalau dibagi kurangi ya. Tadi salah. Ada IA di sini adalah ini dikurangi dengan ini gitu ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan IL sudah dapat, ISAN sudah dapat, maka IA-nya adalah IL 200 dikurangi dengan ISAN-nya. ISAN-nya berapa? 10. Sehingga arus IA-nya adalah arus jangkarnya sebesar 190 ampere. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mencari apa? GGL lawan gitu ya. Di mana V-nya adalah EB ditambah dengan IA dikalikan RA ditambah ISE dikalikan RSE gitu ya. Ini adalah lengan yang tengah ini.
Kita mencarinya adalah persamaan yang di tengah ini. Sehingga IB-nya berapa? EB-nya berapa? Jadi V dikurangi dengan IA, dikurangi dengan IA, jangan sama dengan R. IA tadi sama dengan ISE gitu ya, karena satu garis, satu lengan gitu ya. Sehingga ini IA dikali dengan IA, RA dikalikan dengan R serinya. Nah ini ya. Kemudian V-nya berapa? 250 volt. Kemudian IA-nya berapa? 190. R-nya tadi RSAN-nya, RA-nya adalah 0,41. Kemudian R seri, medan serinya adalah 0,012. Sehingga kita dapatkan adalah 169,82 volt gitu ya. Jadi ada medan yang dihasilkan ya GG lawannya sebesar 169,82 volt. Nah, sekarang ditanya nih yang ketiga, daya yang dibangkitkan oleh jangkar. Nah, VA jangkar adalah IA dikalikan dengan EA-nya, ada EB-nya ini ya. Nah, jadi EA dikalikan dengan EB-nya berapa? 190 dikali dengan ini. Maka daya yang dibangkitkan oleh jangkar sebesar 32,265 kilowatt gitu ya. Nah, itu yang dari jenis-jenis motor tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana efisiensi motor DC gitu ya. Efisiensinya adalah daya keluaran kalau dia dalam bentuk. Nah, karena daya dari motor itu ada beberapa macam, ada yang menggunakan apa namanya? Satuan horsepower gitu ya, satuan kuda gitu ya. Maka dia dikalikan bahwa 1 horsepower 1 HP itu sama dengan 746 watt gitu ya. Nah, sehingga daya keluaran dalam HP dikalikan dengan 746 dibagi dengan daya masukan. Dikalikan dengan 100%. Atau sama dengan HP keluaran dikalikan tadi ya. Berapa daya HP keluarannya dikalikan 746 jadikan watt dulu gitu ya. Dibagi dengan HP keluaran tadi dengan rugi-ruginya berapa gitu ya. Kalau bukan masukan yang tapi keluaran dikalikan ditambahkan dengan rugi-ruginya. Itu juga bisa gunakan mencari efisiensi dari motor DC. Nah, apa saja pemanfaatan motor DC gitu banyak tadi ya. Tadi kan sudah kita lihat karena apa? Dia itu punya torsi yang besar. Bisa untuk kecepatan yang rendah. Artinya jika kita menginginkan detail bahwa kecepatan itu adalah detail gitu, maka kita bisa menggunakan motor DC. Nah, di transportasi gitu ya, kereta listrik, tram atau MRT lawak yang sebelumnya banyak memakai motor DC karena torsi awalnya yang tinggi gitu. Kita bisa untuk motor-motor atau beban-beban yang menggunakan torsi awal yang besar, nah kita bisa menggunakan motor DC gitu ya. Untuk EV ya, motor listrik yang generasi awal masih banyak menggunakan motor DC gitu ya. Sebelum ke motor modern, ke motor AC gitu ya. Sepeda listrik gitu ya, masih banyak memakai motor DC yang atau BLDC gitu. Nah, yang kedua misalnya di industri atau produksi conveyor gitu ya, belt conveyor masih menggunakan motor DC, kemudian rolling, mesin-mesin rolling, lift, eskalator gitu ya. Masih beberapa menggunakan motor DC, tapi sekarang memang lebih masif menggunakan motor AC. Kemudian untuk peralatan elektronik di rumah tangga, misalnya ada bor listrik mini, gitu, mesin jahit, portable masih menggunakan motor DC yang kecil. Kipas angin tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana kipas angin. Sebenarnya kipas angin yang mana? Yang berputar ini loh, yang berputarnya yang berputar arahnya ya, bukan yang memutar baling-balingnya, bukan, tapi posisi baling-baling itu memutar ke kiri ke kanan itu yang mengatur adalah motor DC ya. Kemudian pompa air mini, akuarium masih menggunakan atau dispenser masih menggunakan pompa air pompa DC. Robotika otomasi gitu ya, ada masih menggunakan bisa karena murah dan mudah dikontrol seperti itu ya. Motor servo berbasis DC juga ada gitu ya, CNC kecil, aktuator gitu masih dia robot-robot masih menggunakan motor DC. Kemudian untuk aplikasi khusus misalnya starter motor kendaraan bermotor aki gitu masih menggunakan DC, ini ya DC gitu ya. Kemudian drone gitu ya masih ada yang masih menggunakan motor DC brushless gitu tanpa sikat gitu ya.
Nah, ini adalah tugas, mungkin sudah sebagian kalian mengerjakan dan saya sudah lihat di leads ya, sudah sebagian masing-masing kelas ada yang sebagian sudah mengumpulkan. Nah, ini saya berikan waktu sampai nanti jam 11 malam untuk mengumpulkan tugas-tugasnya ya. Tugas ini saya berikan karena sebenarnya batasnya kemarin untuk kalau kita melakukan perkuliahan di sebelumnya gitu ya, di hari yang kita sepakati sebelumnya. Tapi karena ini mundur, saya mundurkan jadi hari nanti malam terakhir jam 11 malam tugas ini harus sudah dikumpulkan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya. Maaf Bu, sebelumnya Bu. Ya. Tadi kan saya ini ya Bu, udah cek leads. Itu saya tadi lupa absen Bu. Bukan lupa sih Bu sebenarnya. Kan tadi awalnya itu saya lihat di leads, itu saya udah presensi ya Bu. Tapi di situ cuman nunjukinnya di 26 September doang. Pas lagi saya lihat yang 29 Septembernya itu jam 5 saya refresh, ternyata ada Bu. Ya. Yang penting tugasnya aja dikumpulkan dulu ya. Nanti kalau tugasnya saya sudah mengumpulkan tugas? Belum Bu. Oke, silakan nanti kumpulkan tugasnya. Nanti akan ada penilaian saya. Kalau misalnya di tugasnya tidak lewat, saya anggap lo hadir juga, gitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, nah, tugasnya jangan lewat. Pokoknya hari ini jam 9, kalau sudah tugasnya, biar saya nggak buka lagi leads-nya, tidak mengubah lagi jadwal di leads-nya. Saya kasih patokan tugasnya. Kalau tugasnya lewat dari hari ini, saya anggap tidak hadir gitu. Kalau belum absen, gitu ya. Ada lagi yang lain? Kalau mau bertanya, silakan. Bu, izin Ya. tanya Bu. Ya. Tadi kan yang mencatat teman yang berpartisipasi itu PJ kelas ya Bu? Ya, itu kebetulan kan saya PJ kelas sih. Nanti saya sampaikan di mana Bu? Di WA ke saya. Kelas ini siapa aja yang aktif hari ini gitu. Oh, iya Bu. Nah, di Terima WA kasih Bu. ke saya. Ada lagi yang lain? Karena tadi saya nggak sempat menanyakan dan saya nggak sempat ini ya ngecek siapa saja gitu ya. Silakan nanti. Itu kan saya berikan nanti ke Pak Ferdi untuk jika terjadi tambahan-tambahan untuk keaktifan gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Nah, selanjutnya di pertemuan ke-7 minggu ini, kapan kita bisa ya, mohon untuk kita lakukan online, untuk saya carikan linknya lagi gitu. Kalau kemarin hari Jumat gitu ya, tapi hari ini, minggu ini hari apa ya? Mohon PJ kelas ya. Para PJ kelas diskusi kapan saya dikasihkan jadwal untuk mengisi yang minggu ke-7 ini. Kita akan lakukan juga apa namanya? KB kelas besar online lagi. Bisa ya, PJ? Siapa PJ-nya, Dik? Saya biasanya berhubungan dengan siapa Anissa. Ya. Halo? Masih terdengar suara saya? Masih Bu. Masih Bu, masih Bu. Masih Bu. Gini ya, yang PJ tadi, kan saya perlu minggu ini kita kapan bisa ngisi untuk online lagi? Atau gini deh, kalian diskusi nanti setelah dapat harinya, kalian hubungi saya, WA saya ya. Baik Bu. Baik Bu, baik Bu. Oke deh, saya tunggu lah tugasnya nanti sampai jam 11 ya. Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Tadi PJ siapa tadi ya? Tadi yang tanya saya PJ-nya tadi siapa?
Kita lupa namanya tadi. Bisa minta bantu saya untuk didokumentasikan kegiatan hari ini. Siapa yang mau bantu saya? Cukup ya segini? Sudah 1 jam ini. Baik, siapa yang bisa bantu saya? Atau ini saya. Silakan on cam. Saya coba. Biasanya saya bisa bantu ini sih. Kalau kelas yang lain, saya biasanya PJ-nya saya kasih suruh motoin. Oke, saya sajalah. Oke, kita mulai. Ini berapa ini nih? Ada 4 slide ternyata. Ya, oke, slide yang pertama. Kenapa nggak mau nih? 1, 2, 3. Oh, sorry, salah. Mana dia? Nggak, ternyata nggak bisa. Ada yang bisa bantu nggak? Sebentar. Oh, sudah, bisa. Oke, ini baru yang pertama. Kemudian slide berikutnya. Slide kedua. Oke. Kemudian slide yang ketiga. Oke, slide yang keempat. Oke. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya. Saya tunggu tugasnya hari ini, malam ini, ya. Nanti yang tadi yang terlambat, nanti saya cek dari tugasnya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup pertemuan pada sore hari ini, menjelang malam ini, dengan ucapan terima kasih, selamat petang, gitu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Coba aku. Terima kasih Ya, banyak ya, saya Bu. tunggu ininya ya, Izin live, kapan Bu. kita pertemuan ke-7 ya.